Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adit Maulana. Saya dari kelas 12 IPS 2. Saya kali ini akan menjelaskan materi tentang sabar menghadapi ujian dan cobaan yang ada di bab 2 LKS Kurdis. Nah, yang pertama ada hakikat ujian dan cobaan. Di hakikat ujian dan cobaan ini ada 5 macam-macam ujian. Yang pertama ada ujian adalah kesulitan. Ujian bukanlah sesuatu yang mustahil bisa dilakukan. Yang ketiga, ujian adalah pembeda. Yang keempat yaitu ujian berlaku terus-menerus. Dan yang terakhir, ujian memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Dan kali ini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu ujian adalah kesulitan. Ujian adalah kesulitannya itu ya ujian yang diberikan oleh Allah berupa kesulitan-kesulitan, tujuannya untuk bisa tahu Allah tuh mana hambanya yang bisa bersabar, bersyukur dalam keadaan dalam kesulitan. Allah itu benar-benar baik. Jadi Allah makanya mau tahu orang-orang yang beriman kepada Dia, Allah bakalan balas perlakuan dia, bersabarnya dia kepada Allah di saat dikasih ujian atau cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua ada ujian bukanlah sesuatu yang mustahil bisa dilaksanakan. Andai kata ujian itu mustahil dijalani, maka baik hamba beriman dan hamba munafik akan gagal menjalani ujian. Jadi dimaksud ujian ini tuh yaitu ujian itu gak gampang gitu dijalanin oleh seorang hamba. Jadi ujian itu benar-benar harus kita tuh harus sabar menjalaninya, ikhlas, bersyukur karena Allah udah ngasih ujian. Kurang lebih seperti itu. Dan yang ketiga, ujian adalah pembeda. Ujian bisa membedakan antara hamba beriman dengan hamba munafik. Ujian merupakan hal mustahil bagi hamba munafik untuk bisa menjalaninya. Nah, emang benar. Jadi yang dimaksud ini ujian adalah pembeda antara orang yang hamba Allah yang beriman sama hamba Allah yang munafik. Jadi kalau hamba yang beriman itu menjalani ujian dari Allah itu bersyukur, ikhlas. Kalau hamba yang munafik itu beda banget sama yang beriman. Dia selalu diberikan ujian itu sama Allah, selalu mengeluh. Terus dia tuh pokoknya hidupnya selalu enggak bersyukur lah, enggak ada sabar-sabarnya. Kurang lebih seperti itu. Dan yang keempat, ujian berlaku terus-menerus. Nah, Allah ngasih ujian terus-menerus ini supaya Allah itu pengen tahu gitu seberapa kuat hambanya itu diuji oleh Allah sampai akhir hayat ini. Karena Allah kayak gitu tuh baik sebenarnya buat hamba-hambanya, karena supaya hambanya itu bisa terus beriman kepada Allah, bisa bertakwa kepada Allah, supaya dia bisa masuk surga. Tujuan Allah itu sebenarnya. Makanya di sini ujian berlaku terus-menerus itu sepanjang kehidupannya. Allah bakal ngasih terus ke ujian. Apakah hamba itu cocok, pantas itu disebut hamba yang beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir itu ujian memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Nah, diriwayatkan Sa'id bin Abi Waqqas bahwa ia bertanya, "Wahai Rasulullah SAW, siapa manusia yang paling berat cobaannya?" Rasulullah SAW bersabda, "Para nabi, kemudian orang-orang terbaik setelah mereka, dan orang-orang terbaik setelah mereka,
seseorang itu diberi cobaan sesuai dengan agamanya. Jika agamanya kuat, maka cobaan pun berat. Namun jika agamanya lemah, maka diberi cobaan sesuai dengan agamanya. Sesuai hamba tidak akan pernah lepas dari cobaan, hingga cobaan itu menghapuskan seluruh dosa-dosanya dan dia didapatkan berjalan di muka bumi ini tanpa ada dosa sedikit pun. Nah, jadi di yang tadi 4 amal ilmu tuh ada berkesinambungan, persamaan itu. Allah ngasih ujian itu berbeda-beda. Terus Allah ngasih ujian itu sepanjang hidup hamba itu dikasih ujian. Tapi Allah ngasih ujian itu nggak akan kelewat batas kemampuan hamba itu. Allah ngasih ujian kepada hambanya itu supaya si hambanya itu bisa nggak ada dosa di kehidupan dunia ini. Allah itu baik sebenarnya. Tapi orang-orang munafik pasti berpikirannya yang berprasangka buruk pada Allah. Itu benar-benar tidak baik sekali. Selanjutnya ada ayat-ayat tentang ujian dan cobaan. Quran surat Al-Baqarah 155 sampai 157. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Shadaqallahul azim. Dan kemudian ada penggalan hadis penyejuk jiwa dalam menghadapi ujian dan cobaan. Di sini saya akan membacakan artinya saja. Dari Suhaib berkata, bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menakjubkan keadaan orang-orang yang beriman karena semua urusannya baik. Hal itu tidak bisa diraih seorang pun selain orang yang beriman. Jika mendapatkan kesenangan, dia pun bersyukur dan itu baik baginya. Jika tertimpa musibah, dia pun bersabar dan itu adalah baik baginya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.